Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan, dalam mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi kerja. Apa fisiologi kerja? Nah, sebenarnya sebelum kita mulai ada satu pertanyaan dari saya. Beberapa minggu, mungkin sekitar 2 minggu kita off, tapi kenapa tidak ada yang tanya? Baru di minggu ini ada yang tanya. Ya, saya syukuri, terima kasih. Saya kira ketika saya tidak memberi kabar, saudara akan gundah gulana, tapi ternyata aman-aman saja. Nah, itu menandakan sesuatu hal itu. Tapi tidak masalah, kita lanjut saja ke materi. Materi hari ini adalah fisiologi kerja atau faal kerja bahasa lainnya. Apa itu fisiologi kerja? Nah, fisiologi kerja merupakan ilmu yang mempelajari informasi mengenai seberapa besar aktivitas tubuh. Seberapa besar aktivitas tubuh? Seberapa besar aktivitas sistem tubuh seperti sirkulasi darah, pernafasan, pencernaan, dan aktivitas muskuloskeletal. Ini otot ya bahasa lainnya, tapi otot muskel dapat bertahan tanpa mengalami kerja yang berlebih dan mengalami kelelahan. Jika saudara pernah bekerja di industri, semua posisi kerja, semua ritme pekerjaan itu sudah diperhitungkan dan diatur sehingga tidak akan mengalami kelelahan yang berlebihan. Ini posisinya, gerakannya, ritmenya, kapan istirahat itu sudah diatur dengan ilmu K3 atau ilmu faal kerja, sehingga dimungkinkan untuk tidak terlalu kelelahan, tidak mengalami kelelahan yang berlebihan, karena sudah pengaturannya sudah pas. Kapan harus berhenti, kapan harus tangannya bergerak, kapan harus bergeser badannya dengan kaki, itu sudah dipelajari dengan betul dan diterapkan, sehingga selelah apapun sudah diperhitungkan, tidak akan pingsan. Jika pingsan itu pasti dari faktor yang lain, seperti itu. Nah, di dalam fisiologi kerja ini kita jabarkan. Fisiologi kerja itu mempelajari tentang fungsi sistem pada tubuh manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tanpa hubungannya bekerja, berarti ini metabolisme tubuh. Seperti itu. Nah, dalam tubuh manusia terdapat suatu namanya homeostatis. Ini homeostatis ini ya, ini keren ini. Kalau sudah mempelajari asik ini. Nah, homeostatis yaitu kondisi untuk mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh dalam menghadapi respon dari luar lingkungan kerja. Respon dari luar. Contoh sederhana penjelasan untuk homeostatis itu seperti ini. Ketika saudara mandi ya. Contoh sederhana. Ketika saudara mandi pagi hari atau dini hari. Saudara mandi pagi dini hari, maka suhu luar atau suhu air itu berbeda dengan suhu tubuh kita, sehingga tubuh kita akan merespon. Nanti ada namanya 3 istilah dalam homeostatis ya: reseptor, kontrol, efektor. Nah, ketika ada respon dari luar, suhunya yang lebih dingin dari suhu di dalam tubuh, maka tubuh kita merespon. Karena tubuh kita merespon, sehingga ketika air sudah mengenai bagian tubuh kita,
maka dengan cepat tubuh kita akan merespon sehingga bisa menerima air yang dingin itu. Namanya homeostatis. Nah, untuk mensiasatinya biasanya agar proses homeostatis ini bekerja dengan baik, ketika mandi dini hari itu jangan langsung digebyur, meskipun tubuh kita bisa merespon, bisa menyeimbangkan. Jadi ini bisa dikatakan namanya dynamic equilibrium, keseimbangan yang dinamis. Meskipun demikian, ketika mandi saudara sebaiknya jangan langsung mengguyurkan di kepala. Sebaiknya itu dioles-oleskan dulu di bagian tubuh dan sebagainya. Kalau yang beragama Islam bisa dengan wudhu dulu. Itu akan membantu tubuh Anda dalam menyeimbangkannya. Nah, homeostatis ini diterapkan dalam ilmu lingkungan kerja karena apa? Karena respon dari luar di lingkungan kerja lebih banyak lagi daripada contoh sederhana mandi di pagi dini hari. Saudara kerja di tambang misalkan, dinamik equilibriumnya, proses untuk keseimbangan dinamisnya akan lebih sering digunakan. Itu namanya homeostatis. Nah, faktor pekerjaan termasuk juga lingkungan kerja merupakan faktor yang berasal dari luar yang dapat mengacaukan sistem homeostatis. Karena banyak sekali respon-respon dari luar ketika kita bekerja. Dan tubuh kita itu secara otomatis akan merespon dan menyeimbangkan. Kalau ibarat saudara, ibarat di sebuah engine, saudara pasti sudah mengenal radiator. Nah, radiator. Tapi saya tidak menyebutnya radiator, saya menyebutnya sistem pendingin. Karena radiator bagian dari sistem pendingin. Nah, fungsi dari sistem pendingin adalah menjaga atau menstabilkan kondisi kerja, sama dengan homeostatis. Ketika suhunya belum mencapai suhu kerja maka dinaikkan, ketika lebih dari suhu kerja maka diturunkan, menstabilkan. Ini ya, saya mohon maaf saya menyebutnya sistem pendingin di dalam engine. Begitu pula dengan tubuh kita, ketika kita mendapat respon yang berbeda dengan kondisi di dalam tubuh, maka tubuh akan dengan cepat, akan dengan sendirinya otomatis ya, karena ini karunia Tuhan, akan merespon sehingga akan stabil. Kalau suhu di luar panas sekali, maka di dalam juga akan merespon sehingga tidak terlalu panas. Ketika di luar dingin, maka di suhu tubuh merespon agar tidak terlalu dingin. Contoh sederhana lagi adalah ketika kita berada di musim dingin, atau contohnya saudara mungkin sudah pernah ke luar negeri yang musim salju. Awal-awal ketika kita datang di musim dingin, itu kita mungkin jaketnya 3 lapis 4 lapis. Lama kelamaan saudara pakai jaket 1 lapis sudah terbiasa. Itu namanya homeostatis. Sebaliknya, sistem homeostatis perlu dijaga supaya dalam melakukan pekerjaan manusia berada pada kondisi kesehatan yang optimal. Nah, kalau ibarat mandi tadi ya, dijaganya bagaimana? Dijaganya dengan hati-hati, jangan langsung terkena air secara penuh. Dipercikkan dulu, diusapkan dulu atau wudhu dulu. Ini namanya dijaga. Begitu juga nanti di dalam pekerjaan, agar kerjanya bisa optimal, nah, faal kerja ini diterapkan, atau fisiologi kerja ini diterapkan. Nah, perlu dipahami masing-masing fungsi sistem yang mendukung pekerjaan. Jadi memang antar pekerja dengan manajemen itu harus paham pentingnya fisiologi kerja. Next ya. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari fisiologi kerja. Ya, ini ya. Nah,
Ini temperaturnya 37 derajat. Dan ini seperti saya katakan tadi, sistem pendingin. Jika terlalu panas maka dia akan mendinginkan, jika terlalu dingin dia akan memanaskan. Nah, homeostatis atau dynamic equilibrium ini contohnya ini dari ada tiga istilah. Namanya reseptor, control center, efektor. Jadi reseptor ini adalah penerima respon. Artinya begini, kulit kita menyentuh air dingin. Nah, ini reseptor ya, reseptor. Sehingga kontrol senternya ini pusat sarafnya memerintahkan kepada kulit untuk tetap bertahan dengan kondisi dingin itu, sehingga kondisi di dalam tubuh tidak terlalu dingin, agak memanas sedikit. Nah, ini efektor. Jadi isi barat sistem injeksi sama seperti injeksi. Ada sensor dari luar, kemudian itu memerintahkan kepada aktuator. Berarti ini reseptor ini ibarat sensor, control center ini ECU-nya, ini aktuatornya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini memang luar biasa sekali tubuh kita. Banyak benda-benda di dunia ini belajar dari tubuh kita. Seperti itu. Oke, bisa diterima ya. Baik, next. Nah, di dalam ilmu fisiologi kerja, ini terdapat bagan atau terdapat cabang ilmu di mana dengan tujuan agar performa kerjanya optimal. Nah, ini ya. Jadi ada namanya ini fungsi layanan. Ini di dalam tubuh kita. Ada bahan bakar, artinya itu makanan, asupan, penyimpanan, uptake oksigen, ventilasi paru, cardiac output, volume tekanan, denyut jantung, pola dan sebagainya. Ini akan terpengaruhi oleh tiga hal: gizi, pelatihan adaptasi, ini tembakau, alkohol, kafein dan sebagainya. Artinya yang masuk di dalam tubuh selain gizi, sehingga ada kemungkinan untuk energi yang dihasilkan dari perubahan bentuk energi kimia untuk bekerja sehingga performanya maksimal. Namun demikian, dalam fungsi layanan dalam tubuh kita itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor psikis, faktor lingkungan, faktor somatik, dan kebiasaan kerja yang ditampilkan. Nah, kita bahas satu-satu karena ada yang perlu saya sampaikan, agak ya semuanya penting, tapi menurut saya ini lebih penting dari yang lainnya karena ini di luar kebiasaan kita. Yang pertama, faktor psikis. Jelas ya, faktor psikis ini saudara ketika stres, ketika kurang mood, itu pada dasarnya mempengaruhi kinerja tubuh. Bahkan asupan seperti gizi, ini air dan sebagainya, ini juga mempengaruhi. Artinya begini, kalau saudara pernah membaca buku penelitian ya, tapi dibukukan orang Jepang, nah judulnya apa saya agak lupa. Artinya the true water, mohon maaf saya lupa. Artinya orang Jepang itu meneliti kondisi air, molekul air yang diberi beberapa treatment. Contohnya diberi treatment kata-kata kasar, diberi treatment kata-kata indah, diberi treatment doa, itu berpengaruh. Ketika air diberi kata-kata kasar, itu maka molekulnya rusak. Tapi ketika diberi doa dan sebagainya akan baik, dan itu akan berpengaruh di dalam tubuh kita. Nah, itu yang saya maksud. Nah, air yang baik itu air yang dengan doa dulu, sehingga masuk dalam tubuh menjadi baik dan menimbulkan rasa yang bahagia. Tapi kalau saya minum beliau tidak dengan doa atau dengan hati yang tidak
tenang, maka akan semakin tidak tenang. Seperti itu maksud saya. Nah, kemudian faktor somatik. Ini sehat atau sakit pada materi kecil atau besar, tua atau muda, memberi makan atau kelaparan per individu, faktor somatik. Nanti silakan dipelajari sendiri. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah contohnya ketika kita bekerja di panas terik matahari, kita bekerja di laut, kita bekerja di bawah temperatur kelembapan dan sebagainya, ini berpengaruh. Berpengaruh ke dalam kondisi tubuh kita. Nah, kemudian faktor yang paling penting, mohon maaf, semua penting, ya ini yang saya maksud adalah ini. Kebiasaan kerja yang ditampilkan. Nah, ini. Kalau saudara biasa bekerja cerdas, ini akan mempengaruhi performa kerja saudara. Jadi kerja yang memperhatikan faktor ergonomi dengan tidak, itu akan menimbulkan kelelahan yang berbeda. Sehingga nanti hubungannya semuanya sama di performa kerja. Kemarin kita ergonomi sudah kita bahas, sering sekali sama-sama kita mengangkat sebuah benda. Tatkala kita mengangkat sebuah benda, maka ada yang mengangkatnya asal-asalan, asal diangkat. Ada yang memperhatikan dengan ilmu ergonominya, maka berbeda. Nah, di SMK biasanya ketika mereka lulus kemudian diterima kerja di sebuah perusahaan, pelatihan ergonomi biasanya diberikan di awal untuk optimalisasi pekerjaan mereka, optimalisasi performa kerja mereka. Jadi cara mengangkat, cara memindahkan barang, cara menggunakan itu ada ilmunya. Ini seringkali ya, ini kita tidak perhatikan. Ketika saudara sederhana sekali, ketika saudara contohnya melepas roda, posisinya itu menentukan sekali untuk kelelahan. Biasanya saudara yang tidak paham ilmu ergonomi akan menjawab seperti ini, lah penak ini Pak. Ya terserah, tapi itu secara ilmu ergonomi tidak dibenarkan. Itu mungkin saudara tidak akan terasa dalam waktu dekat, tapi jangka panjang saudara akan lebih terasa. Jadi bekerja itu ada ilmunya, bukan hanya otot, tapi ada ilmunya. Oke, lanjut. Nah, kebiasaan kerja yang ditampilkan ini ya, kontinu atau terputus, ini pengaruhnya besar sekali. Oke, mengapa demikian? Karena ketika saudara bekerja hanya monoton, hanya memasang baut saja di sebuah perusahaan, itu ternyata jenuh itu akan mengakibatkan faktor psikisnya. Faktor psikis akan mempengaruhi dalam metabolisme tubuh sehingga performa kerjanya turun. Maka dari itu biasanya di sebuah perusahaan itu akan ada rolling sehingga tidak jenuh. Nah, ini ilmunya kompleks sekali ya. Intinya semuanya bertujuan untuk optimalisasi performa kerja. Oke, next ya. Nah, baik, terima kasih. Harap cukup sekian penjelasan saya pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.